Oke, sekarang review buku BBW dari tahun lalu. Tahun lalu means Embun berusia 1,5 tahun. Ini ada buku-bukunya tahun lalu bagus-bagus sih. Jadi ini adalah treasure menurutku dari BBW tahun lalu. Dari Rod Campbell, pasti udah tahu Rod Campbell ya, dia yang nulis Dear Zoo. Nah, Where is Teddy ini adalah buku Look and Find gitu. Jadi tugasnya dalam buku ini adalah mencari si teddy bear ini, tapi settingnya itu dibikin di kehidupan sehari-hari. Jadi si Busternya ini lagi nyuci baju, teddynya ada di mana. Dia lagi ikut bersih-bersih rumah, teddynya ada di mana gitu. Terus dia ikut belanja, teddynya ada di mana. Dia ikut memasak, tadinya ada di mana. Ini seru banget sih, dan Bun sangat suka. Kenapa dia sangat suka? Karena di usia 1,5 tahun itu anak-anak memang lagi suka-sukanya sama exercise of practical life gitu, dan buku ini tuh emang mengangkat tema itu banget gitu, IPL banget, kegiatan sehari-hari di rumah. Jadi cocok lah buat dia di usia itu. Nah, di usia 1,5 tahun juga Embun itu udah mulai bisa berjalan. Jadi dia udah mulai explore juga keluar rumah gitu. Itu dia mulai tertarik dengan lingkungan, dengan alam gitu. Jadi waktu itu aku nitip sama adikku ini dari BBW Jogja waktu itu tentang apa namanya, metamorfosis kupu-kupu. Ini yang kemarin mungkin di Instagram lumayan banyak ini ya, habis di mana-mana katanya, tapi dengar-dengar dia restock lagi. Jadi ini bagus, hitam putih doang gitu, tapi saat anak membuka flapnya itu benar-benar full color yang dibuka, jadi anak bisa fokus ke bagian yang dipelajarin gitu. Misalnya nih ada kupu-kupu, dia bertelur di daun. Nah, telurnya tuh warna putih, daunnya warna hijau. Lalu telurnya menetas menjadi Nah, menjadi ulat. Ulatnya tinggal di daun itu dan dia akan memakan daun. Sampai daunnya habis, kadang ulat juga memakan bunga. Tuh, di dalam bunga biasanya ada ulatnya juga. Lalu kalau sudah kenyang, dia akan menekuk tubuhnya dan mulai berubah menjadi kepompong. Lalu setelah 2 minggu, biasanya 2 minggu sampai sebulan, kepompong akan mulai berubah menjadi kupu-kupu, dan saat sudah siap, kupu-kupu akan keluar dari kepompongnya dan mengembangkan sayapnya. Lalu dia akan terbang mencari makanan dari bunga. Disebut nektar biasanya makanannya. Tuh, lalu dia akan terbang bertemu teman-teman lainnya dan seterusnya. Di sini tuh ada meeting, jadi meeting dan mating gitu. Kupu-kupu bertemu dengan kupu-kupu lain dan terjadi pembuahan, lalu dia akan bertelur lagi dan terjadilah siklus yang sama, berputar lagi ke awal, makanya itu disebut siklus hidup gitu. Ini seru banget, Bun suka banget, apalagi waktu baca ini dan disandingkan dengan pengalaman langsung melihat seekor ulat menjadi kepompong dan kupu-kupu di hotel ulat yang dia kelola. Oke. Masih tentang nature, a walk through nature. Jadi waktu itu 1,5 tahun, Embun 1,5 tahun sampai 2 tahunan, Embun lagi sering aku ajak berjalan di alam. Jadi waktu itu ada campaign yang aku ikutin, itu adalah 1000 hours outside, 1 jam di luar ruangan selama setahun. Nah, kadang di luar ruangan itu, di alam, kita melihat hal-hal yang seru banget gitu, dan kita pulang-pulang tuh pengen cari di rumah
apa aja yang dia lihat tadi. Misalnya dia melihat bunga desi, dia melihat kelinci di taman kayak gitu. Terus kita bakalan pulang baca tentang fakta hewan-hewan yang dia temui di luar gitu. Misalnya waktu itu lihat burung, nanti pulang ke rumah aku akan bercerita tentang burung. Ini bagus sih untuk anak-anak yang sudah mulai tertarik mengamati dunia luar gitu, penuh dengan fakta-fakta ilmiah tuh, sampai hewan kecil-kecil pun dibahas. Ada nih, Bun suka banget waktu itu ketemu ini di jalan Centipede, terus pas kita buka bukunya ternyata ada, dan dia suka banget. Sampai yang di dalam tanah pun dia bahas. Oh iya, Bun sempat juga mengamati ini. Jadi ada satu pohon di dekat rumah yang dia warna daunnya dari hijau menjadi kuning, menjadi orange, lalu orange jadi coklat dan berguguran. Bun kebetulan mengamati itu setiap hari, berubah warna, dan waktu lihat buku ini dia juga relate banget. Terus kita kadang mengumpulkan macam-macam daun, terus mencoba bikin kayak gini gitu. Seru deh untuk anak-anak yang sedang sangat tertarik pada alam. Ini bisa dicoba bukunya, judulnya A Walk Through Nature. Oke. Lalu itu tadi buku tentang hewan. Nah, mungkin ada yang suka agak bingung gitu ya kalau aku bilang buku yang Montessori friendly itu kalau cerita hewannya harus benar-benar kayak hewan, jangan sampai dia kayak manusia gitu, pakai baju atau bisa berjalan. Terus pada nanya, terus kalau buku cerita tentang hewan gimana Bu? Kalau bukan buku yang tentang fakta-fakta hewan tapi tentang cerita hewan. Nah, ini aku ada beberapa yang aku dapat di BBB tahun lalu. Ini adalah Sleepyheads judulnya. Ini storybook, jadi cerita tentang hewan, cuman tetap tidak memanusiakan si hewannya. Jadi ini lucu banget, ceritanya adalah di malam hari, si penulis mengajak kita untuk melihat siapa aja sih yang sudah mengantuk di malam hari. Tuh, ada burung di atas sarangnya, ada tupai di dalam lubang pohon. Lalu ada beruang yang mengantuk di dalam gua. Ada berang-berang yang mengantuk di atas air sambil mengambang di air. Lalu ada bebek yang sudah mengantuk di tengah-tengah ilalang yang ada di air tuh. Dia nyebutnya reeds kalau bahasa Inggris. Lalu ada kelinci yang sudah mengantuk di antara rerumputan. Lalu ada babi yang ngantuknya di atas jerami. Nah, kalau yang ini dia nggak ngantuk di malam hari. Kenapa? Karena dia ngantuknya di siang hari gitu. Nah, sekarang tadi itu dia ngajak ngeliat di luar rumah. Kalau di dalam rumah siapa aja yang ngantuk ya? Tuh, ada anjing yang ngantuk di depan perapian. Lalu ada kucing yang ngantuk di tempat yang gelap gitu. Nah, lalu penulis mengajak kita masuk ke kamar. Tapi di dalam kamar kok tidak ada siapa-siapa ya? Harusnya di sini kan ada yang ngantuk juga. Tapi siapa ya? Salam. Ini kita diajak balik lagi, di luar udah melihat macam-macam hewan yang ngantuk, tapi di dalam rumah kenapa tidak ada? Ternyata yang harusnya ngantuk di kamar itu ngantuk di pelukan ibunya.